Halo teman-teman, Perkenalkan saya Lira Febriani, mahasiswa Universitas Sriwijaya. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Siapa bilang belajar ekonomi itu membosankan? Lihat deh pasar yang ramai ini. Disinilah ekonomi kita hidup dan bergerak setiap hari. Di sini kita bisa lihat konsep permintaan dan penawaran. Semua barang yang dijual itu adalah penawaran dari para pedagang. Dan kita sebagai pembeli yang menawarkan harga, menciptakan permintaan. Interaksi ini yang menentukan harga pasar. Ketika suatu barang banyak diminati atau permintaan tinggi, itu artinya produk itu sukses di pasar. Menjelang Idul Fitri, pasar tradisional makin ramai. Banyak orang belanja kebutuhan lebaran, beberapa harga naik. Fenomena ini dijelaskan oleh hukum permintaan dan penawaran. Lihat antrean dan transaksi di setiap sudut. Kita mempelajari hukum permintaan dan penawaran, konsep ekonomi yang sering terjadi sehari-hari, terlihat pada aktivitas jual beli di pasar menjelang Idul Fitri. Di sekitar Idul Fitri seperti sekarang, pasar jadi sangat ramai kan? Ayo kita lihat hukum permintaan dan penawaran di sini. Dengan contoh ini, hukum permintaan mengatakan, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Di sini, banyak yang ingin beli baju rakyat, jadi permintaannya tinggi. Hukum permintaan, saat harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Saat harga turun, permintaan naik. Kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Pembeli cenderung menunda saat harga tinggi. Selain permintaan, terdapat juga konsep hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual akan semakin banyak. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau pedagang juga cenderung berkurang. Jika para penjual menawarkan lebih banyak barang, penawaran naik, terutama stok lebaran. Menjelang Idul Fitri, para pedagang biasanya menambah jumlah barang dagangan mereka, seperti kue kering, pakaian, dan berbagai bahan makanan. Hal ini dilakukan karena para pedagang mengetahui bahwa permintaan masyarakat akan meningkat, sehingga mereka berusaha menyediakan lebih banyak barang untuk dijual. Mereka akan coba naikkan harga untuk meraih keuntungan. Jadi, di saat Lebaran, permintaan dan penawaran naik bersama, menciptakan dinamika pasar yang menarik. Para pedagang menawarkan lebih banyak barang Lebaran. Titik persinggungan ini disebut keseimbangan pasar. Disinilah harga dan jumlah barang yang terjual beli ditetapkan secara alami oleh pasar. Dalam kegiatan ekonomi di pasar, permintaan dan penawaran akan saling berinteraksi dan membentuk harga keseimbangan. Harga keseimbangan merupakan harga yang terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum permintaan dan penawaran berperan penting dalam menentukan harga barang di pasar, termasuk dalam aktivitas jual beli menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itulah gambaran hukum permintaan dan penawaran menjelang Idul Fitri. Mudah dipahami kan? Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian jadi paham ya. Sampai jumpa di video berikutnya.